Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon guru profesional, khususnya calon guru PAUD atau TK? Maaf sebesar-besarnya baru sempat membuat video pembahasan tentang soal yang part 2 ya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui bahwa dalam membuat video itu memerlukan waktu yang lama ya. Dalam membahas soal itu saya butuh beberapa referensi penelitian maupun tesis yang berhubungan dengan soal yang akan dibahas. Jadi ada banyak sekali tesis yang harus saya kumpulkan, jadi agak lama ya teman-teman. Maka dari itu saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like dan share-nya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, dalam berbagi dengan teman-teman guru sekalian. Ini agak lama ya, baru saya upload part 2-nya. Maaf ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal yang pertama. Menurut Jean Piaget, anak yang membangun kemampuan kognitif melalui interaksi dengan dunia sekitar disebut A. Strukturalisme, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Progresivisme. Seperti biasa saya akan kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Silakan dijawab dulu. Kalau waktunya kurang silakan di-pause dulu videonya. Oke. Ini dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah B ya. Dia termasuk teori konstruktivisme ya. Ini dia pembahasannya. Jadi ini saya ambil dari jurnal-jurnal ya Bapak Ibu, jurnal penelitian dan tesis biasanya ya. Oke, teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata atau skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental, teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai permunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize ya. Piaget membagi skema ya, sekedar wawasan. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Yang pertama, periode sensori motor, usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional, usia 2 hingga 7 tahun. Selanjutnya adalah periode operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun. Yang terakhir adalah periode operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Jadi ya sudah komplit sekali pembahasannya ya teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal berikut. Bagaimanakah cara anak memperoleh bahasa ketika berusia kurang dari 1 tahun? A. Mendengarkan orang dewasa berbicara. B. Meniru ucapan orang dewasa. C. Memperhatikan muka orang dewasa dan menanggapi dengan bahasa mereka. D. Bermain-main dengan bunyi atau mengoceh. Jadi saya kasih waktu 5 detik, silahkan jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah bermain-main dengan mengoceh ya. Ini juga saya ambil dari salah satu penelitiannya atau jurnal. Setelah tahap vokalisasi, jadi ada yang namanya tahap vokalisasi sebelumnya, saya tidak ambil semua karena takut terlalu panjang penjelasannya. Oke. Ini setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh, babbling,
Celotehan merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Mar'at 2005 halaman 43 menyebutkan bahwa ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. Djarjowijoyo 2005 halaman 244 menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Periode perbedaan pendapat seperti ini bisa saja. Yang perlu diingat bahwa kemampuan anak berceloteh tergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. Pada tahap celoteh ini, anak sudah menghasilkan celoteh vokal dan konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal. Vokalnya adalah A, dengan demikian strukturnya adalah K hingga V. Ciri lain dari celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan struktur silabel K dan V ini. Ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur seperti orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama dengan ibu. Meskipun yang ada di benak tidaklah diketahui, tidak mustahil celotehan itu hanya sekedar artikulori belaka. Djarjowijoyo 2005 245 ya. Jadi jawabannya adalah bermain-main dengan bunyi mengoceh. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, pasti pernah memperhatikan anaknya pada saat umur 0 hingga 1 tahun ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang belum menikah, saya mohon segera menikah. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Anak usia taman kanak-kanak berada pada tahap perkembangan. A. Praoperasional, B. Formal operasional, C. Konkret operasional, D. Sensori motor. Jadi jawabannya adalah tahap operasional konkret. Ini dia tahap tahap praoperasional ya, yang A. Saya salah ketik ini tadi. Ini harusnya pra ya di sini. Ya. Tahap praoperasional konkret 2 hingga 7 tahun. Pada masa ini anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Jelas ya, sama dengan pembahasan nomor 1 tadi ya. Saya sudah bacakan juga tadi di sana di pembahasannya tentang pembagian-pembagian yang dibagi oleh Piaget tadi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skemata atau struktur kognitif anak adalah A. Equilibrium, B. Akomodasi, C. Adaptasi, D. Asimilasi. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk asimilasi ya. Perkembangan kognitif anak pada hakikatnya merupakan hasil proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Asimilasi berkaitan dengan proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skema atau struktur kognitif anak. Yang kedua adalah akomodasi, adalah proses menyatukan informasi baru dengan informasi yang telah ada di dalam skema sehingga perpaduan antara informasi tersebut memperluas skemata anak. Yang selanjutnya adalah equilibrium, berkaitan dengan usaha anak untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia menghadapi suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, ia menyeimbangkan informasi yang baru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya
dengan informasi yang telah ada di dalam skemata secara dinamis. Sebagai contoh, pada waktu anak diberi buah lain berkulit, maka anak akan menyeimbangkan pengetahuannya tentang jeruk dengan cara-cara yang harus dilakukannya agar buah tersebut dapat dimakan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Mohon berkomentar juga ya. Cukup mengatakan terima kasih, itu sudah memacu semangat saya untuk mengupload video-video pembahasan selanjutnya. Kita lanjut. Anak yang sudah mulai dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan yang sebenarnya berada dalam rentang usia A. 4-5 tahun, B. 2 hingga 3 tahun, C. 3 hingga 4 tahun, D. 5 hingga 6 tahun. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah option mana tadi? Oh, saya lupa tulis optionnya ya. Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 fase, yaitu fase sensori motor, fase operasional, fase operasi konkret, dan fase operasi formal. Ini dia Piaget 1972 4991. Subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumah-rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Subfase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Benar atau tidak benar, bagi anak pada fase ini ditentukan oleh cara pandangnya sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. Jadi di sini di usia 2 hingga 4 tahun itu dia sudah mulai ingin mewujudkan hayalan yang ada di kepalanya ya. Jadi dia sudah berada pada fase yang tadi itu di soal ini, fase antara fantasi dan kenyataan ya. Oke. Ini menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir ya. Ya. Oke. Ini agak lama saya bisa jawab ini teman-teman, sekedar info. Ini saya jawab hampir sejam lebih baru bisa saya temukan jurnal yang memang menemukan atau membahas tentang ini. Ya, luar biasa perjuangannya. Oke, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Jadi jawabannya adalah 2 hingga 4 tahun. Oh, enggak ada optionnya ya di sini. Ya, kita bisa ambil 2 sampai 3 tahun ya. Tidak apa-apa. Ya. Karena 4 hingga 5 tahun lain lagi ya. Atau 3 sampai 4 tahun. Oh, ini ada 2 sebenarnya. Oke, saya agak bingung juga kalau jawab ini agak. Apakah kita harus ambil 2 hingga 4 tahun atau 3 hingga 4 tahun? Karena di sini pembahasannya adalah 2 hingga 4 tahun. Ini pun pembahasan terkecil dari pembagian Piaget yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kira-kira teman-teman jawab yang mana nih? Tolong tulis di komentar ya. Oke. Nanti saya akan cari lagi referensi yang bisa lebih menguatkan kita nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan kognitif anak usia 5 hingga 6 tahun adalah A. Mengajar, membaca, menulis, dan berhitung. B. Memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. C. Memberikan pekerjaan rumah agar anak dapat belajar di rumah. D. Memberi pelajaran sebagai persiapan masuk sekolah dasar.
Jadi jawaban yang tepat adalah option B ya, memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Fase praoperasional dapat dibagi ke dalam 3 subfase, yaitu subfase fungsi simbolis, subfase berpikir secara egosentris, dan subfase berpikir secara intuitif. Subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 5 hingga 6 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Subfase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Benar atau tidak benar bagi anak pada fase ini ditentukan oleh cara pandangnya sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. Ya, dari tadi kita bahas piaget-piaget terus. Jadi ya memang agak hot ya. Ada teman yang berkomentar bahwa soal UP-nya kemarin katanya 2021 hot ya. Semua soal UP itu hot. Makanya soal UP itu dikategorikan adalah soal tersulit bagi guru ya. Jadi teman-teman nanti insya Allah akan rasakan itu. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif adalah A. Morfologi, B. Fonologi, C. Semantik, D. Pragmatik. Oke, ini dia pembahasan-pembahasannya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Sedangkan fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Ya, definisi lain dari bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi, ini sebagai tambahannya. Biar teman-teman nanti kalau dipoles lagi soalnya tidak bingung lagi ya. Karena sebenarnya soal UP itu aja yang bolak-balik, cuman kadang dipoles kita bingung lagi ya. Sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan fungsi sosial bahasa serta fakta bahwa manusia menggunakannya untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Teori tata bahasa fungsional menjelaskan struktur tata bahasa lewat fungsi komunikatifnya dan memahami struktur tata bahasa sebagai hasil dari suatu proses adaptif. Dalam proses adaptif ini, tata bahasa disesuaikan untuk melayani kebutuhan komunikatif penggunanya. Pandangan terhadap bahasa ini berhubungan dengan kajian bahasa dalam kerangka pragmatis, kognitif, dan kerangka interaktif, serta dalam sosial linguistik dan linguistik antropologi. Jadi jawabannya adalah option apa? Saya lupa tulis ya optionnya. Waduh, efek kecapean mungkin ya. Menekankan pada komunikasi ya. Jadi dia termasuk di
di semantik ya. Kalau menurut di sini adalah semantik. Dia termasuk di aspek nih semantik karena dia menekankan makna ya. Sehingga orang bisa berkomunikasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya lupa nulis optionnya tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semantik sebagai salah satu komponen bahasa adalah A. Susunan kata, organisasi kalimat, dan elemen lain suatu kalimat. B. Suatu pengertian yang mengacu pada susunan internal yang terdapat dalam sebuah kata. C. Suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. D. Berkaitan dengan kaidah yang membentuk struktur distribusi dan urutan ujaran dan susunan suku kata. Oke, ini dia penjelasannya. Jadi jawabannya adalah C ya. Suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. Makanya tadi di soal sebelumnya yang benar itu adalah semantik karena orang bisa berkomunikasi kalau saling tahu apa yang sedang dikomunikasikan, apa arti dari sebuah komunikasi ya. Ini dia yang pertama, ini saya ambil beberapa referensi teman-teman. Teman-teman saya akan bacakan satu persatu. Menurut JWM Verhaar 1981 halaman 9 mengemukakan bahwa semantik atau Inggris semantics berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Lehrer 1974 halaman 1, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Selanjutnya menurut Cambertel dalam Burke 1979 di halaman 195, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Menurut Dr. Mansur Pateda, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Menurut Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa atau fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Semua di sini, semua pendapat para ahli mengatakan bahwa semantik itu adalah sistem yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi dari beberapa kata. Jelas ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Mohon berkomentar teman-teman, mohon like dan di-share. Mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi dalam membahas soal-soal UP, PAUD, dan lainnya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.